Halo, selamat siang teman-teman semua. Di kemarin itu ada yang mau request tutorial apa ya? Sederhana sih di Mangle. Saya menggunakan Mangle tapi berdasarkan prioritas. Eh, Berdasarkan prioritas ya kita cek prioritas dulu, kita cari prioritas prioritas address. Prioritas address untuk address mana yang untuk prioritaskan melalui jaringan internet kita. Nah, ini VPN, ya kan? Contoh lah, ini saya buka satu lah. Nah, new priority, set prioritas, action. Nah, gitu. Ini sudah saya set berdasarkan prioritas masing-masing address list. Sedangkan saya tidak memakai row. Saya hanya menggunakan static address list. Di address list ini saya menggunakan static address list. Misal game ML. Nah, ini IP yang saya tangkap dari Torch. Torch ini menangkap IP klien saya yang main ML, saya tangkap, saya cari IP netmarknya berapa, saya larikan ke situ semua. Jadi saya tangkap. Jadi row ini saya hanya menggunakan row sosmed. Malah yang saya pakai itu row-nya buat sosmed. Nggak saya pakai buat row nangkep IP game. Sedangkan IP game semua sudah ada. Nah, ini Garena. Ini yang saya dapat Garena Indonesia. Misal FF. Nah, ini ada 12 COC, PUG, PUBG itu semua sudah saya tautkan di address list saya. Jadi address list saya tinggal yang sudah ada aja, saya males kadang bikin berat. Nah, ini aja sudah 55%. Kenapa 55%? Di interface saya banyak VLAN. Dan VLAN ini semua berfungsi untuk mendistribusikan yang kemarin saya bikin tutorial tentang totaling itu. Jadi di totaling itu saya distribusikan untuk user-user hotspot pakai VLAN ini. Cuma 30, nggak lebih, saya pakai 50 MB aja. Alhamdulillah untuk game aman semua dengan Mangle ini. Nah, ini Mangle saya routing per satu. Misal game saya routing untuk jalur game. Nah ini VPN ini semua one. Nah, ini untuk traffic game. Itu aja, nggak ada lebih. Dan untuk klien-klien semua aman lah, alhamdulillah aman dengan Mangle ini. Ini sosmed ini kenapa dia nol? Karena Dri ini nggak saya nyalakan. Yang saya nyalakan WA, misal WA. Ini akan jalan ke, nah ya kan. Ini WA. Yang jalan WA. Sosmed WA, bukan sosmed total. Jadi yang saya routing lari ke prioritas itu cuma sosmed WA karena di address list saya ini. Nah, ini IP WA yang saya dapat dari www.wa.whatsapp.net, whatsapp.com itu. Tapi kalau untuk agen-agen saya kurang tahu. Nah, kan setelah saya larikan CPU turun lagi. Mungkin ada yang pakai lebih ringan, saya kurang tahu. Untuk script ini nanti akan saya bagikan di kolom komentar, di kolom deskripsi saya. Nah, siapa yang mau paket silahkan, monggo. Kalau suka silahkan dicoba sendiri. Untuk Q3 ini cuma buat
apa ya, IP yang saya bypass berdasarkan MAC address ini pun sudah saya lepas karena saya sudah statik. Ini pun saya sudah statik. Nah, ini berdasarkan MAC address saya bypass untuk klien rumahan karena dia sering bengong. Router dia sering bengong, kadang nggak mau jalan. Nah, akhirnya saya akalin pakai bypass MAC. TV STB aja. STB dia kan nggak jalan. Oh, ini juga STB nggak jalan gitu. Nah, inilah berdasarkan ini misal GGC Telkom, ini IP Telkom yang ini GGC. Nah, IP 36 IP global. Terus yang Telkom 2 ini, nah, IP 118 ya sebenarnya juga GGC. Saya nggak pernah pakai ini root VPN kalau misalkan saya mau pasang VPN itu aja. Tapi saya kan nggak pernah, kemarin saya pakai VPN, sekarang nggak pakai VPN untuk semua jalur. Karena kenapa? Sama aja menurut saya lah. Itu menurut saya, kita pakai VPN atau enggak tergantung manajemen atau pengguna aktif di hotspot kita. Mau pakai VPN bypass yang mahal itu juga boleh. Malah enak kalau agan-agan mau pakai VPN, tinggal ini root VPN kita sini root ini. Nah, ini kita larikan ke VPN. IP ini tinggal gateway-nya larikan langsung ke gateway VPN, udah clear. Langsung semua traffic lari ke VPN gitu. Baratnya gitu. Memudahkan semua agan-agan semua mau membagi-bagi, misal 2 ISP, satu untuk game, kita larikan ke game. Nah, untuk sosmed kita larikan sendiri, untuk speed test kita larikan sendiri gitu. Ini gunanya itu. Tapi saya set berdasarkan prioritas. Nah, ini 3 prioritas, terus ini prioritas 5, ini prioritas 4 gitu. Nanti kalau mau dicek dulu sebelum di copy, dicek kalau kelihatan suka monggo dicoba. Sebelum dicoba di backup dulu settingan yang sudah ada di Mikrotik, biar kenapa nanti nggak bentrok atau ada keeroran gitu, intinya gitu. Udah gitu aja mungkin tutorialnya, nanti monggo disimak. Untuk Mangle ini saya akan bagikan di kolom komentar. Oke, terima kasih.